baik, kita mulai 8C. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di Google Meet kita ya. Dengan 8C. Minggu kemarin karena ada kegiatan, jadi Bu Ati tidak bisa Google Meet. Semoga kedepannya seminggu sekali lah kita agendakan untuk bisa Google Meet. Silahkan kalian bisa menanyakan materi yang menurut kalian masih sulit atau tugas masih belum bisa dipahami dengan baik, boleh ditanyakan ketika kita Google Meet atau bisa kalian chat lewat WA. Insya Allah ketika Bu Ati ada kesempatan untuk reply membalas akan Bu Ati balas. Oke. 8C sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, ini sehat ya. Semoga 20 siswa yang belum bergabung juga sehat, bisa segera bergabung dengan kita. Jadi 8C komplit gerbongnya 32 ikut semua. Oke, izinkan Bu Ati untuk share screen. Apakah layarnya Bu Ati sudah terlihat? Sudah. Oke. Kita akan membahas tentang konfigurasi objek. Ya, ini tugas yang kemarin kalian sudah dicoba dikerjakan? Sudah. Sudah ya? Belum. Oh, belum. Ada yang belum. Sudah. Oke. Belum paham. Oke, maka kita gunanya Meet tuh begitu ya, biar kalian harapannya jadi lebih paham. Oke. Ini adalah salah satu konfigurasi objek yang sering keluar ataupun sering digunakan nantinya. Atau kemarin juga sebenarnya kalian sudah menggunakan ini. Namanya segitiga Pascal. Kenapa kok namanya segitiga Pascal? Karena segitiga ini kalau kita gambarkan itu membentuk segitiga lah ya. Ya. Kemudian yang nemu itu Blaise Pascal. Sudah pernah dengar sebelumnya Blaise Pascal? Belum. Belum. Maka namanya Blaise Pascal. Nah, kalau kaitanmu teori Rayhan gitu apa ada? Dari Ahmad itu juga ya. Iya, baik. Apa besok misalkan kalian menemukan sesuatu yang baru bisa dinamai sesuai nama kalian. Oke. Blaise Pascal itu pola bilangan yang unik, istimewa. Yang istimewanya di mana? Bisakah kalian melihat pola dari segitiga Pascal di sini? Coba salah satu untuk mengungkapkan pendapatnya. Pola bilangan di segitiga Pascal itu bagaimana? Atau nemu pola? Oh ya ini Bu berpola. Yang mana? Ada yang bentuknya segitiga. Oh bentuknya segitiga. Oke, selain segitiga karena ini baris pertama 1 bilangan, baris kedua 2 bilangan, baris ketiga 3 bilangan, baris 4 bilangan, baris 5 berapa? 5 bilangan baris 6. 6, baris ke-7 juga ada 7 dan seterusnya ya. Semakin ke bawah semakin melebar gitu. Oke, benar, membentuk segitiga. Apa lagi? Angka 1. Apa lagi? Angka 1 selalu di pinggir. Oh, angka 1 selalu di pinggir. Benar, suaranya siapa tuh? Adi bukan? Iya, Bu. Nih, angka 1 selalu di pinggir. Benar. Jadi selalu 1 itu di pinggir. Pinggirnya itu selalu 1, tidak angka yang lain. Jadi benar, di pinggirnya ini baik di pinggir kiri, pinggir kanan itu selalu 1. Ini pola bilangan atau bukan itu? Pola bilangan. Pola bilangan namanya ajib, jadi anggotanya selalu 1. Satunya 1, uriganya 1, uriganya 1, 10 1, 100-nya juga 1. Ya, betul. Ada lagi?
Ada lagi yang menemukan keistimewaannya? Kalau kalian diminta meneruskan baris ke-6 atau ini kan sampai baris ke-5 ya baru ya. Baris ke-6-nya siapa aja nih nanti anggotanya? Satu, kemudian Satu. 5 10. benar. 10. Terus 10, betul. Terus bisa nggak kalian menemukan polanya? Baris pertama. Bentar. Rizal angkat tangan. Kenapa Rizal? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya, sampai pula ke 100. Waktunya nanti tidak cukup mengerjakan satu nomor. Begitu? Sudah jelas? Untuk masalah yang ini. Kita lanjutkan. Sudah. Oke, kita lanjutkan tentang barisan Fibonacci. Nah, dengar sebelumnya barisan Fibonacci? Pernah. Pernah. Ini orangnya, ini gambar orangnya. Fibonacci. Kenapa namanya barisan Fibonacci? Karena yang nemu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ketika digambarkan itu membentuk ini seperti elips lah ya. Dan ternyata di sekitar kita banyak ditemukan benda-benda yang punya bentuk dasar itu seperti ini. Contohnya ini, di bawahnya, bawah kanan ini, gambar apa ini? Kerang ya, atau nautilus ya. Nautilus itu punya dasar ini, barisan Fibonacci. Dan di samping kirinya ini ada apa ini? Mona Lisa. Mona Lisa. Literasinya bagus. Iya, ini Mona Lisa terkenal ya. Lukisan Mona Lisa itu terkenal lukisan yang bagaimana? Yang mahal. Mahal. Kenapa kok dia mahal? Yang membuat Karena yang membuat sulit terlihat. Artinya berarti terlihat nyata. Terlihat seperti manusia beneran. Mona Lisanya itu cantik, lukisannya juga pada masanya itu terlihat cantik sekali gitu. Kenapa kok bisa terlihat bagus? Konon katanya Leonardo da Vinci itu menggambarkan dengan menggunakan ini perbandingan emas ini, barisan bilangan Fibonacci. Nanti kalian bisa search di Google barisan Fibonacci di alam sekitar kita, ada bunga yang ternyata membentuk barisan bilangan Fibonacci, atau bagian tubuh kita yang ternyata menggunakan perbandingan emas itu tadi. Silahkan di search sendiri ya. Oke, masalah matematika dari barisan bilangan Fibonacci itu bagaimana? Misalkan begini, kalian diminta 34. 30, jadi jawabannya yang mudah ya. Atau bisa soalnya seperti ini nih. Ya, X, Y, 5, 9, 14 adalah barisan Fibonacci. Berapa nilai X? Coba kalian beri waktu 1 menit untuk memikirkan. 2. Berapa? 2. 2, yakin? Yakin. Yakin. Api ya untuk sama siapa nih? Rehan kayaknya ya. Yang lainnya? 2. Jangan langsung percaya sama Afi. Coba selidiki. 1 menit. Masih kurang paham, Bu. Masih kurang paham. Oke, pelan-pelan. Fibonacci itu jumlah bilangan berikutnya itu jumlahan 2 angka di depannya. Jadi kalau yang nomor sebelumnya ini tadi tak ulangi ya. 3 ini dari 1 tambah 2. Jadi minimal sudah ada 2 angka. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi bab ini, bab kelas 8 itu seperti main-main tapi dengan angka.
maka kalian harus bisa berpikir dengan jernih, pelan-pelan, dicari polanya itu seperti apa. Kalau ada soal, tidak usah panik ke susu, itu tidak usah, tarik napas, kemudian jernihkan pikiran, kira-kira polanya seperti apa, cari polanya dulu, apakah nambahnya ajak, apakah dikali ajak, atau kalau tidak, apakah barisan Fibonacci, atau yang lainnya, begitu ya. Oke, ini sedikit dari Bu Ati. Ya? Ini direkam terus dikirim di grup ya, Bu? Ya, nanti saya kirim di grup. Nanti saya kirim di grup WA ya. Ya, Untuk Bu. bisa diulangi lagi. Oke. Sedikit apa ya ini kata-kata yang bagus menurut Bu Ati ini. Tapi kita bisa memilih bagaimana masa depan kita. Ya, kita nggak bisa milih mau dilahirkan dari orang tua seperti apa. Kalau milih nanti semua milih dilahirkan jadi anaknya sultan semua ya. Anaknya presiden semua. Tetapi kita bisa memilih masa depan kita. Kita bisa memilih mau menjadi orang seperti apa nantinya. Itu tergantung kita. Kita nggak bisa milih nggak mau aku lahir di masa seperti ini, nggak bisa. Karena itu sudah takdir kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita harus bersikap meskipun di masa pandemi. Tetap semangat, tetap belajar, tetap lakukan yang terbaik, begitu ya. Ya, Bu. Itu sedikit dari Bu Ati. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Kalau tidak, kalian buka menti.com di HP atau perangkat kalian masing-masing. Yang ada menti.com atau saya mau belajar. Mas Rizal, ada yang mau ditanyakan? 11 anak, Bu, bukan 12 anak yang nggak masuk. 11. Oh iya 11. Ini tadi satu kekip kayaknya tadi. Di sini, Bu, nih. Ya 11. Tadi ada 12. Satu menghilang. Oke. Semoga yang diralatnya Mas Rizal 21 anak yang lainnya bisa bergabung di Google Meet berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Kalau ada tugas segera diselesaikan, jangan menunda-nunda. Kemudian kamu bisa menanyakan kepada Bu Ati, khususnya kalau matematika dan mata yang lain. Jika menemui kesulitan, silahkan WA. Insya Allah ketika Bu Ati ada kesempatan untuk membalas, akan Bu Ati balas. Bu Ati bantu semampu Bu Ati. Oke? Oke. Tetap sehat semuanya. Sampai ketemu di Meet berikutnya. Terima kasih atas keaktifannya 8C. Semoga besok semakin meningkat keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursilawati, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Purworejo. Saya mencoba mempraktekkan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya ampu, di kelas 8C tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 12 Purworejo. Refleksi saya tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami laksanakan, memang KSE ini atau pembelajaran sosial emosional ini sangat penting menurut saya, karena dengan pembelajaran sosial emosional yang baik, maka siswa diharapkan bisa betul-betul
belajar atau menikmati proses pembelajarannya itu sendiri. Mereka secara penuh kesadaran terlibat dalam proses pembelajaran, menikmati proses pembelajarannya tersebut, jadi tanpa paksaan atau tanpa rasa takut. Mereka bisa dengan nyaman mengikuti pembelajaran dengan pikiran terbuka dan hati yang terbuka. Untuk pelaksanaan pembelajaran sosial emosional di kelas 8C seperti yang sudah tersaji di video, kami melaksanakan pembelajaran daring dengan Google Meet, dan sebelumnya materinya sudah saya sampaikan lewat Google Classroom siswa maupun grup WhatsApp siswa berupa video pembelajaran maupun modul, dan siswa juga masing-masing siswa sudah mempunyai buku pegangan, buku siswa dan juga buku LKS dari MGMP Kabupaten. Nah, melalui Google Meet ini diharapkan saya dan siswa saya bisa berkomunikasi langsung berkomunikasi sehingga apa kesulitan siswa bisa diutarakan langsung kepada gurunya. Hanya saja kendalanya ketika Google Meet sudah beberapa kali kami laksanakan, belum semua siswa bisa terlibat aktif. Seperti di kelas 8C tadi, satu kelasnya jumlah siswanya 32 siswa, hanya yang bergabung di dalam Google Meet itu 12 siswa, dan yang lainnya itu karena mungkin keterbatasan perangkat ataupun kuota, ataupun mungkin mereka berhalangan begitu, jadi tidak bisa mengikuti Google Meet. Nah, itu salah satu hambatan juga keterlibatan siswa, dan sepertinya dirasakan juga oleh guru-guru yang lain di tempat kami, bagaimana melibatkan semua siswa agar meskipun daring mereka tetap bisa aktif terlibat dalam pembelajaran. Saya juga mencoba untuk memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran yang bervariasi seperti video pembelajaran ataupun modul yang bisa mereka pilih sesuai gaya belajar mereka. Diharapkan meskipun daring mereka tetap bisa belajar secara optimal. Saya juga selain di Classroom, saya juga membuat grup WhatsApp agar memudahkan komunikasi dengan siswa. Siswa boleh menanyakan kesulitan atau menanyakan hal-hal yang masih mereka rasa ragu kepada gurunya. Dengan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, diharapkan siswa betul-betul menikmati proses pembelajarannya. Mereka betul-betul belajar dari hati mereka, membuka hati mereka, membuka pikiran mereka untuk betul-betul menikmati proses belajar mereka tanpa harus dipaksa, tanpa harus diancam gitu. Jadi mereka merasa nyaman dengan pembelajarannya, sehingga mereka mendapatkan value atau sesuatu setelah mengikuti pembelajaran. Itu harapan saya, semoga ke depan keaktifan siswa juga bisa meningkat. Siswa tidak merasa takut, karena memang banyak siswa yang masih takut dengan matematika. Semoga ke depan mereka tidak takut lagi, mereka bisa menikmati belajar matematika. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.